Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu kembali di program Serambi Tahsin, kerjasama antara Serambi dan IKAT atau Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Balad ayat 11 sampai 15. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Kita mulai dari ayat 11. Falaqtahamal 'aqabah, huruf fa, kemudian ada huruf lam ya, yang seharusnya dibaca mad tabi'i fala, akan tetapi jika kita sambung dengan huruf setelahnya maka mad tabi'inya dihilangkan. Fala qatahama, ya, ada huruf qaf sukun dibaca qalqalah dan ditebalkan. Fala qataha, huruf ha, huruf yang keluar dari tengah tenggorokan ha, kemudian ada huruf ma. Fala qatahamal a, huruf ain keluar dari tengah tenggorokan juga. A qa, qaf di sini qaf fathah, maka dibaca tebal aqabah, ya. Di situ ada huruf ta, ta marbutoh, ya, ta yang di atas huruf ha, ya. Jadi ketika ta ini pada kondisi seperti ini, kalau kita baca wasol maka kita baca ta, ya, fala qatahamal aqabata wa ma adraka mal aqabah. Nah, akan tetapi jika kita waqaf berhenti di ta ini, maka tanya dibaca menjadi ha, ya. Seperti ha, fala qatahamal 'aqabah. Nah, seperti itu, ya. Kemudian wa ma adraka mal 'aqabah. Ma di sini mad tabi'i, kemudian setelahnya ada hamzah, berada dalam dua kata yang berbeda, ya. Mad tabi'inya akhir kata pertama, hamzahnya di awal kata yang kedua. Maka di sini adalah hukumnya mad jaiz munfasil, ya, boleh dibaca 4 atau 5. Wa ma adra, ya, ada qalqalah dal sukun, adraka, ro di sini ro berharokat fathah, maka dibaca tebal dan dipanjangkan 2 harokat karena mad tabi'i. Kemudian huruf kaf setelahnya ma, kemudian mal 'aqabah. Ma di sini juga harusnya dibaca panjang, mad tabi'i 2 harokat, akan tetapi karena setelahnya huruf sukun, maka mad tabi'inya dihilangkan. Mal 'aqabah, sama seperti tadi ketika waqaf pada ta marbutoh ini, tanya dibaca menjadi ha, ya, mal 'aqabah, ya. Kemudian fakku raqabah, huruf fa, ada huruf kaf, ya, fakku, ya, kafnya dibaca jelas, ya, jadi tidak dilebihkan di hamesnya, fakku, ya, tidak perlu diperjelas, akan tetapi cukup fakku, ya, karena dalam kondisi seperti itu pun sudah ada nafas yang keluar dari huruf kaf. Raqabah, huruf ro dibaca tebal karena fathah, begitu juga dengan qaf, raqa dibaca tebal. Ba di sini huruf tipis, ya. Jadi karena sebelumnya ada huruf tebal, jangan sampai ba menjadi raqabah, ya, tapi tetap raqabah, raqabah. Kemudian au it'amun fi au it'amu. Nah, di sini ada huruf waw sukun, juga sebelumnya fathah maka dibaca lin, au it'amun. Nah, huruf to sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh juga dibaca tebal, ya, qalqalahnya tebal, pantulan suaranya tebalkan.
au ilto'a, ya. Ilto'amun. Ilto'a di sini a juga mad tabi'i, kemudian mufi ya. Tanwin bertemu dengan fa, maka hukumnya adalah ikhfa ya. Jadi tanwinnya disamarkan. Mufi baru masuk ke huruf fa-nya. Fi di sini juga karena ada ya sukun dan sebelumnya huruf berharokat kasroh, maka dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Kemudian yaumin ya, ada waw sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, maka dibaca lin juga ya, dibaca lembut. Yaumili ya, ada tanwin juga yang bertemu dengan huruf zal setelahnya. Nah, di sini hukumnya adalah ikhfa juga. Jadi tanwinnya disamarkan yaumizi ya. Baru masuk ke huruf setelahnya yaumizi dan dibaca panjang karena ikhfa. Yaumizi. Nah, zal juga ada zal kasroh setelahnya huruf ya sukun, maka dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Kemudian masghobah ya, huruf mim ada sin sukun, dialirkan suara dan nafasnya masghobah, dan juga ada desis dari sifat huruf sin. Kemudian gho ya, huruf gho tebal karena berharokat fathah, masghobah ya. Tanya juga ketika wakoh dibaca menjadi ha, masghobah. Kemudian yatima za maqrabah, yatima, yati di situ ada ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh, maka dibaca 2 harokat mad tabi'i yatiman. Nah, kemudian ada tanwin yang bertemu dengan huruf zal ya, sama seperti sebelumnya juga hukumnya adalah ikhfa. Jadi kita samarkan bunyi tanwinnya, bukan yatiman za tapi yatima za, baru dimasukkan ke huruf makhraj huruf setelahnya, huruf za ya. Kemudian za di sini juga setelahnya ada alif, maka dibaca 2 harokat karena mad tabi'i. Kemudian setelahnya maqarabah ya, qaf sukun diqalqalahkan dan ditebalkan ya, maqarabah, dan hanya tanya juga ketika waqaf dibaca menjadi ha, maqarabah. Shadaqallahul azim. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa kerja di tengah laut, tapi ibadah diingetin? Alhamdulillah. Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.